Ada produk baru yang mau saya tawarin. Siapa tahu kamu dan teman-teman kamu suka. Besok sore. Bisa kan? Rangga saya undang juga loh. Sorry ya, saya nggak bisa nganterin kamu sampai rumah. Gak apa-apa. Saya memang belum mau pulang kok. Mau balik lagi ke rumah sakit? Buat apa? Lili kan udah di rumah. Saya udah minta pegawai saya buat jagain Lili. Lalu? Saya mau ikut kamu ke dalam. Rangga! What's happening, man? Saya pikir cinta. Mana cinta? Itu kan cowok yang waktu itu datang ke sekolah, yang saudara Pak Wardiman. Bukan saudara Pak Wardiman, tapi mau ketemu sama Pak Wardiman. Atau ini cinta? Bukan! Emang bukan, saya nggak mau, tapi... man, mana cinta? Cinta, man. Kangen banget gue sama cinta. Itu harus Siapa lagi di malam-malam nelpon? Siapa nih? cinta. Ingat nih suara siapa? Siapa sih? Ini Taura, mantan kekasih kamu. Barusan saya lihat Rangga. Rangga ternyata memang brengsek, kurang ajar. Hanya cewek, lu dibohongin. Kenapa sih, Ta? Terima kasih Pak atas kerjaannya untuk diwawancara. Sama-sama. Bulan depan jangan lupa ke tempat show. Ya, mari Pak. Terima kasih Pak. Kerjaan kamu enak ya? Bisa ketemu banyak orang. Ya, kata orang semua kerjaan ada enak ada enggaknya. Masih mau wawancara lagi? Enggak, pulang. Kamu juga pulang kan? Kenapa? Takut saya ikut lagi. Saya cuma bercanda kok. Tadi saya kan udah bilang, cuma mau lihat kamu kerja. Mau naik apa? Ya, paling-paling taksi. Rangga ternyata memang brengsek. Kurang ajar, banyak cewek. Kamu dibohongin. Kamu nggak mau nemenin saya ke dalam? Udah terlalu malam. Harusnya kamu tadi nggak usah ikut sama saya. Memang kenapa? Saya nggak tahu gimana kamu bisa tega milih untuk ikut saya daripada nemenin adik kamu yang sakit. Saya kan udah bilang, ada pegawai yang jagain Lili. Iya, tapi apa pentingnya sih ikut sama saya? Kamu kelihatannya nggak suka ya, saya ikut kamu. Bukan. Tapi saya nggak suka ngeliat sesuatu yang sia-sia. Apanya yang sia-sia? Ya kamu. Kamu duduk sendirian di situ, sedangkan orang lain ketawa-ketawa gembira. Apa gunanya coba? Bagi kamu mungkin sia-sia, tapi bagi saya enggak. Karena saya ingin dekat dengan kamu. Kayaknya ada sesuatu yang saya harus jelasin ke kamu. Kita bersahabat kan? Iya. Sampai nanti kita tetap bersahabat kan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita tahu apa yang kita mau. Begitu juga kamu kan? Kamu tahu apa yang kamu mau. Apa salah? Punya keinginan tertentu. Selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain, saya rasa nggak ada masalah. Kalau sekedar ingin dekat dengan kamu, apa itu bertentangan dengan keinginan orang lain?
Iya. Karena ada orang lain yang punya keinginan sama dengan kamu. Dan saya bukan orang yang pintar untuk berbagi waktu. Baik dulu, Put. Salam buat Lili. Saya sayang kamu. Dan rasa sayang saya tak mungkin terhambat oleh waktu. Atau apapun. Atau siapapun. Setelah itu kami berpamitan pada nenek yang tanti-intinya meneteskan air mata. Beliau sebenarnya ingin sekali ikut ke Jakarta, tapi tidak tega meninggalkan rumah bersejarah yang selama ini dibiayainya. Setelah berpamitan, kami bersama-sama naik mobil dan kembalilah kami ke Jakarta. Bapak, ayahku selalu hormatimu. Ayahku turut perintahmu. Berikan ku hati menyembahmu. Berikutnya, Alia. Mana Alia? Nggak masuk, Pak. Tapi saya bacakan aja karangan dia ya. Judulnya Pria Idamanku. Aku tak ingin bicara soal pacar, sebab pria yang kuidamkan ini umurnya setua ibuku. Suaranya lembut, kata-katanya bijak, ucapan-ucapannya menyejukkan hati. Tak heran karena dia adalah seorang pendeta. Aku sangat rindu padanya. Sebab aku memang sedang rindu suara lembut, rindu kata-kata bijak, dan rindu ucapan-ucapan yang menyejukkan hati. Lama sudah aku meninggalkan dia, namun kenangan itu serasa baru. Kemarin aku alami. Kayaknya Alia sengaja deh ngasih petunjuk kemana dia pergi. Alia, Pak Pendeta, puji Tuhan. Bapak masih ingat sama saya, Pak? Saya belum terlalu tua untuk melupakan sepasang domba yang pernah hilang. Kata salah satu jemaat saya, kamu datang dari kemarin. Iya, Pak. Selama 2 minggu saya ada di Salatiga. Ada tugas yang harus saya selesaikan di sana. Iya, Maria bilang sama saya, Pak. Mama apa kabar? Kenapa kalian berdua tidak pernah kesini lagi? Gue inget banget waktu itu Alia sempat cerita ke gue. Dia cerita ada teman nyokapnya pendeta, tinggalnya kalau nggak salah di daerah Bogor. Jadi kapan kita ke sana? Ya kalau menurut gue kita harus ketemu nyokapnya dulu, nanya alamat pastinya gereja itu tuh di mana. Ya udah, ntar malam aja kita langsung ke rumah Alia. Jadi kita pastiin aja kita ke Bogornya besok pulang sekolah gimana? Boleh. Oke. Halo? Belum tidur, Cinta? Belum. Kenapa Mbak Putri? Saya mau undang kamu dan teman-teman kamu datang ke rumah besok sore. Ada apa, Mbak? Ada produk baru yang mau saya tawarin. Siapa tahu kamu dan teman-teman kamu suka. Besok sore? Bisa kan? Rangga saya undang juga loh. Dia bilang sih mau datang. Jadi apaan sih, Tak? Spidol. Spidol yang mana? Merah? Iya. Itu di tangan lo apaan? Oh iya ya. Kenapa lagi sih? Nggak tahu nih, Ra. Perut gue tuh nggak enak banget ya. Kenapa sakit gini? Ya iyalah. Tadi tuh lu ngambil sambal kebanyakan sih. Udah siap belum? Mil, bensin buat ke Bogor cukup nggak? Ya elah, itu mah tinggal beli di jalan, ada kali yang jual. Aduh, sorry banget nih. Gue ke Bogornya nyusul aja nggak apa-apa kan?
Nyusul gimana maksud lo? Ya nyusul, lo semua pada ke Bogor duluan aja. Nanti biar gue nyusul naik mobil bokap dan anterin supir. Jadi, aduh, gue tuh lupa banget kalau ternyata sore ini ada acara keluarga di rumah gue. Ya kan nggak enak dong kalau gue nggak nongol. Emangnya lo kalau ada acara gitu nggak lo catet ya? Gue catet, men, sumpah beneran gue catet nih. Coba nih lihat nih. Nih tuh, gue catet. Tuh, gue catet, tapi ya namanya lupa. Foto kayak gitu, ini ke Bogor nggak usah sekarang deh. Ya ampun Ra, jangan ngomong kayak gitu dong. Siapa juga sih ngambut ke Bogor. Cuman gue gak enak aja kalau nanti gue gak nongol. Ke Bogornya besok aja ya. Ya elah Ta, kalau besok aja nyokapnya Ale gimana? Kan dia taunya kita pergi hari ini, makanya dia nungguin di rumah. Loh, emang nyokapnya Alia ikut? Ya elah Ta, lo gak dengerin apa nyokapnya Ale kemarin ngomong apa? Masa sih Tante Asti ngomong kayak gitu? Kok jadi tulalit sih Ta? Terus lo kalau mau nyusul mau berangkat jam berapa? Sekarang aja udah hampir sore, terus lo masih harus pulang dulu ganti baju. Terus lo nggak mungkin kan langsung cabut lagi. Kalau lo nyusul juga baru bisa berangkat malam, ngapain juga lagi? Ya terus gimana dong? Gue tuh beneran deh, kalau sekarang gue tuh nggak bisa, ya maaf banget. Udah deh, kita pergi bertiga aja. Ya anggap aja lo yang punya ide, kita pelaksananya. Bukan Ra, anggap aja dia bos, kita kuli. Duh, jangan pada ngomong kayak gitu dong. Keputusan Mama untuk sama sekali memutuskan hubungan dengan teman prianya itu adalah keputusan yang sangat berani sekaligus berat, Alia. Tapi bukannya emang seharusnya hubungan seperti itu nggak boleh ada, Pak? Kalau kamu bicara seharusnya, akan banyak perkara-perkara lain yang berpredikat seharusnya. Dan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, jangan-jangan kamu menuntut seharusnya Mama tidak menikah dengan Papa. Ya tidak ada habisnya, Alia. Padahal yang harus kita hadapi adalah perkara-perkara yang sudah terjadi. Yang ada kalanya, menurut kita manusia, memang tidak seharusnya terjadi. Jadi maksudnya kita harus selalu memaklumi. Memaklumi bukan berarti membiarkan semua peristiwa buruk terus terjadi. Tapi memaklumi, bahkan menghargai setiap usaha untuk lebih baik dari yang kemarin. Dan itu yang Mama kamu lakukan. Dan yang paling penting, Alia, kamu jangan merisaukan baju-baju Mama kamu yang kamu anggap sebuah kemewahan itu. Tapi Pak, setiap kali saya ngeliat baju-baju itu yang ada di pikiran saya, pria itu masih membayangi kehidupan Mama saya, Pak. Tapi itu kan perasaanmu, bukan perasaan Mamamu. Halo? Hah? Tata. Halo? Halo? Halo, Men? Men? Carmen? Men, lu bisa dengar suara gue nggak, Men? Sorry, gue nggak dengar apa? Men? Cinta ngomong apa sih, Men? Nggak jelas, udah keburu mati. Gue masih tetap nggak ngerti deh. Kenapa Cinta kok bisa ya tiba-tiba lupa sama acara keluarga sendiri? Tunggu. Itu tuh sama aja kayak nyokapnya Alia. Kemarinnya aja kayak ngebet banget pengen nyari Alia yang hilang itu. Giliran hari hanya malah bilang ada acara lagi. Udah deh, nggak usah dibahas. Loh, bukannya apa-apa, Men. Ya gue nggak enak aja gitu ngeliat temen sendiri pada saling ngejauh. Maksud lo Alia sama Cinta ya? Ya siapa lagi, Mili? Cinta tuh pasti mau menghindar supaya nggak mau ketemu sama Alia. Kalau mereka nggak ada salah, kenapa masih takut lagi? Loh, justru itu Cinta merasa bersalah. Karena dia kan pernah ngomong yang gak enak banget gitu ke Alia. Masa sampai segitunya sih? Sedikit aja ada konflik di antara mereka tuh, pasti dua-duanya tuh sangat-sangat kecewa. Bentar deh, emang Cinta ngomong apa sih sampai Alia bisa kayak gitu? Mana? Sing, dari salah terus. Tak. Gue lagi ada masalah, Al. Lo nggak usah ikutan. Lo sendiri juga lagi punya masalah kan? Tak, please dong, Tak. Lo jangan bikin gue makin ngerasa bersalah lagi dong, Tak. Terserah kalau lo ngerasa bersalah. Yang penting gue nggak nyalahin lo. Saya nggak mau terus-terusan nerima belas kasihan teman saya yang pada patungan buat ngebiayain biaya sekolah saya, Pak. Loh, bukannya kamu malah harus bersyukur karena kamu dikaruniai Tuhan teman-teman yang begitu baik. Mereka semua memang baik. Tapi ada yang berubah setelah kondisi saya seperti ini. Dan
Justru dia itu salah satu sahabat terbaik saya. Hei, teman-temannya mana? Aduh, lagi pada punya urusan sendiri-sendiri. Ya, harusnya teman satu kelas diajak ke sini nih. Kalau nggak gini aja deh, nanti biar saya bawa aja beberapa contoh buat liatin ke teman-teman. Siapa nama teman kamu itu? Cinta. Cinta. Nama yang bagus. Jadi hanya dengan kata-kata yang kurang menyenangkan itu, kamu bisa mengambil kesimpulan kalau cinta sudah berubah. Karena sebelumnya dia sama sekali nggak pernah begitu, Pak. Tapi kamu jangan lupa, Alia. Kamu sendiri yang lebih dulu sudah berubah. Termasuk kepekaan perasaan kamu. Karena setiap kata-kata teman kamu yang dulu kamu anggap biasa, kali ini seperti menusuk perasaan kamu. Ayo silakan. Ini kamar mandinya. Makasih.